Kemudian ketika naik, ini naik sekarang berbeda. Nah, dari tren down, tren turun, kita tarik garis, kemudian di breakout, kemudian ternyata naik. Kemudian naik ini kita bisa tarik lagi, namanya trend up, trend line up ya. Kita ukur candle terluar yang banyak disentuh. Ya, seperti ini. Atau kita bisa lakukan seperti ini, yang banyak disentuh artinya kecenderungan candlenya kita raba arahnya. Kalau kita lihat secara logis kan begini. Nah, begini. Ini adalah candle trend up atau trend line up, garis trend line naik. Nah, kita bisa sentuh biar kita tidak ruwet ya. Kepala kita kalau banyak garis mesti ruwet. Saya sendiri kalau pakai garis-garis banyak ruwet, apalagi pakai indikator yang banyak. Oke, sekarang ini trend up, kita taruh di mana di situ banyak tersentuh ya. Banyak tersentuh. Artinya di mana di situ banyak tersentuh, ini mengindikasikan wilayah itu adalah wilayah sudut atau titik terluarnya. Di sini banyak disentuh juga, yang mewakili secara umum. Ini adalah trend up atau garis tren naik. Maka ketika nanti di breakout dari support, ini support ya, support dari trend line. Resistennya di mana? Resistennya di atas. Kita bisa taruh di sana. Ya, nanti akan membentuk channel. Channel itu ya seperti ini, dibuat garis seperti ini. Ini yang kiri, yang atas ini adalah resisten, yang bawah adalah support. Namun demikian trend line kita bisa tarik garis satu saja cukup. Kalau naik kita tarik di bawah, kalau turun kita tarik di atas. Ketika breakout ini kita bisa ikuti selanjutnya. Ya, ketika breakout tebal, ya pokoknya tidak terlalu tipis. Kalau terlalu tipis jangan. Kalau terlalu tipis menunggu di candle breakout selanjutnya, artinya menunggu merah selanjutnya. Kalau ini sudah tebal kita bisa entry selanjutnya. Di sini buy. Sell ya, karena ini breakout. Ya, ini adalah sell kita. Kemudian taruh di mana kita naruh titik stop lossnya. Ya tentu kalau sell ini ruginya ke atas. Di situ ada di atas ada ujung terluar, ada ujung ekornya, maka kita bisa taruh ini adalah ujung terluarnya atau resistennya, kita bisa taruh di atas sedikit boleh. Ya, bisa taruh di atasnya sedikit. Kenapa kok ditaruh di atasnya? Ya biar tidak terlalu dekat dan peluang untuk kita nanti kembali banyak dan tidak tersentuh di sana. Artinya kalau tidak tersentuh sell stopnya atau sell, maksud saya stop lossnya, tentu tidak mengurangi modal kita. Walaupun ada goncangan, ada mencoba untuk melawan lagi, tidak masalah. Yang terpenting sabuk pengaman kita sudah gunakan. Keamanan sudah kita perhitungkan untuk melindungi. Ya, kalau hukum misalnya untuk melindungi segenap bangsa begitu. Kalau ini melindungi modal yang besar, maka saya rekomendasikan teman-teman kalau trading, gunakan trading yang aman. Trading yang aman kemarin sudah saya sampaikan, paling tidak hanya menggunakan 2-5% dari modalnya untuk mengambil lotnya. Sehingga masih aman, walaupun ada goncangan begini tidak masalah. Ini cuma berapa, 390-an, tidak masalah. Bukan berarti ketika marketnya hijau, ini sell ketika marketnya hijau sudah kalang kabut, bingung. Ya, biasakan dengan berbagai pengalaman dulu di awal. Makanya di demo itu lakukan yang maksimum, mencoba untuk menahan floating, mencoba juga untuk menahan profit, tentu dengan perhitungan. Kalau ini menahan floating minusnya, perhitungannya di atas sudah ada resisten yang sudah kita jaga di sana, sudah ada penjaga di sana. Ya, ini di 15 menit pertama kita tidak dapat, baru mungkin 30 menit baru kita dapat profitnya. Ini naik, masih kena floating hampir 400, tapi kita dibayar dengan 340 pip profit kita. Ya, kalau kita mungkin masih bersabar menunggu, masih dapat lebih banyak lagi, tapi jangan berpikir terlalu jauh. Ini kita juga tidak tahu turunnya sampai di mana. Namun demikian, teman-teman juga bisa belajar banyak peluang dan probabilitas nanti pergerakannya sampai di mana. Saya sering sampaikan ketika ini turun, maka dia akan mencoba untuk menyentuh titik atau rejeksi yang pernah dicetak sebelumnya. Yang pertama diuji dulu misalkan di ini. Di sini ternyata kok dia masih kuat misalnya.
Ini turun misalkan masih kuat, tetapi kalau berhenti di sini ya sudah close sudah. Ya, sebaliknya ketika di sini di breakout, maka kita cari area atau rejeksi yang berikutnya atau penolakan yang sebelumnya. Di mana itu? Di sini. Nanti di situ diuji apakah itu mental atau sebaliknya. Kalau ini ternyata sudah tersentuh ya sudah di situ sudah, tidak usah terlalu jauh-jauh lagi. Kita tidak usah mikir sampai di bawah. Cukup di sini sudah lebih dari cukup. Nah, ini kan sudah lumayan banyak. Ini juga belajar dilatih untuk mencoba menahan hal yang begini. Kalau kita sebentar-bentar close, ya kita nanti akhirnya keringatnya bercampur dengan dingin, keringat panas dan keringat dingin. Ya karena sebentar-bentar ketika berbalik sedikit saja sudah makdel. Jadi jantung kita makdek, kemudian keringat kita menjadi lebih dingin lagi. Dari tadi sudah hangat menjadi dingin lagi. Kemudian ini belum turun lagi, masih hijau lagi, dingin lagi. Padahal pergerakan ini tidak seberapa. Ini kalau kita lihat jajarannya masih turun begini. Artinya tangganya masih turun, masih dalam posisi trend line turun. Sehingga ini betul-betul dicoba untuk di sana untuk dipraktekkan, kemudian menahan profit, menahan kerugian dulu. Ibaratnya orang mau latihan, mau sepak bola, pertandingan apapun, maka berlatihlah yang keras. Ia berlatih untuk menahan sakit, yang berlatih untuk menahan lapar, menahan haus dan sebagainya. Termasuk yang bagi trading begini. Belajar untuk menahan sakit, menahan untuk floatingnya, belajar untuk menahan plusnya juga. Ya tentu tadi dengan pertimbangan yang seperti yang kita jelaskan ini. Ada titik-titik, ada area di mana di situ akan diuji. Oke, ini adalah yang namanya breakout dari trend line. Ya sekarang berikutnya kita lanjut dengan breakoutnya chart pattern. Kalau breakoutnya support resisten, ini sudah jelas ya. Kalau breakoutnya support resisten sudah jelas, kita ya saya ingatkan kembali ya, support resisten itu selalu menyudut atau selalu ada penolakan. Jadi kalau misalkan turun begini, kemudian begini, nah di mana support resisten? Di area tekukan di sana. Ini resisten, ini support, ini resisten, ini support, begitu. Sehingga kalau support resistennya ini mengarah ke bawah, maka di situ trend line turun. Sebaliknya ketika support resisten mengarah ke atas atau makin ke atas, maka di situ trend line-nya naik. Itu saja. Contoh begini, ya ini begini naik turun. Kita juga bisa membuat garisnya. Nah begini kita bisa buat secara umum itu pergerakannya bagaimana. Nah begini kita bisa lihat atau kita bisa perhitungkan begini. Nah ini kan kelihatan marketnya sudah mulai turun dari sini ya. Ini masih normal, ini wilayah resisten tidak di breakout. Maka ketika sudah terpental, di situ sudah mulai ada muncul warna merah, sudah mulai muncul kekuatan merah, maka fokus kita adalah sell karena sudah tidak mampu untuk breakout naik. Kemudian diuji di area dengan retracement, ya. Diuji apakah nanti lebih dari separuh, lebih dari 75%, lebih dari 75%, berarti lanjut. Kalau 50% kurang, dia akan mantul lagi. Ternyata ini sudah lebih dari 75% breakout, maka lanjut. Ya, di sini diuji di area support juga di breakout. Ya, kemudian setelah itu naik lagi. Naiknya ini juga diuji lagi di area resisten di sini. Apakah dia nanti mampu menyentuh atau sebaliknya? Ternyata tidak mampu. Kemudian ditolak. Nah, ketika sudah mulai ditolak, ada kekuatan merah begini, maka fokus kita sell. Ya sebenarnya sudah kelihatan kalau sudah mulai ditolak, itu harus kita mulai siap-siap. Oh ini berarti mulai turun. Yang kita perhatikan adalah yang di atas ini dia tidak bisa breakout. Artinya tangganya turun dari sini, ya, dari yang ini turun. Ini bukan breakout. Artinya makin ke bawah, tekanan ke bawah makin kuat. Maka ketika ini sudah mulai ada merah-merah,
ya kita bisa entry, memanfaatkan peluang untuk sell di sana. Ya silakan diuji. Ketika sell di mana kita profitnya, dia akan mencoba untuk menyentuh titik yang pernah dicetak. Pertama diuji di situ. Ketika nanti di situ kita sudah mungkin anggap cukup, ya sudah close duluan. Atau di atasnya jangan sampai menyentuh, di atasnya pun boleh. Ini cara kita untuk menguji dan menahan profit kita. Jangan selalu sebentar close, sebentar close. Ya kalau di awal ya enggak masalah, 100 pip kalau di awal. Belajar itu bertahap, ada step-stepnya. Kalau sudah merasa bisa, ya dinaikkan stepnya. Jangan sampai kita kelas 1 sudah pinter, kelas 1 terus enggak naik-naik kelas. Ya enggak ada kemajuan nanti. Stepnya dinaikkan, grade-nya juga dinaikkan. Sehingga ada kemajuan di sana. Ketika mulai ada kemajuan, maka naikkan. Ketika ada kemajuan naik, sama dengan kita belajar. Ketika sudah mulai ada kemajuan, ada grade, ada nilai yang harus dipenuhi. Kalau data penuhi, naik tangga dan seterusnya. Sama belajarnya dengan trading seperti ini. Jadi untuk apa? Untuk tentu mendapatkan profit lebih. Walaupun kita tidak tahu apakah nanti sampai sini apa tidak. Ya paling tidak market ketika dia pernah tersentuh sebelumnya, kemudian dia mulai bergerak kuat. Nah di situ ya setidaknya mendekati area-area yang pernah dia cetak sebelumnya. Biasanya ditandai dengan ekor atau penolakan begini. Ini namanya penolakan. Ini bukan ekor tetapi penolakan di sana. Dari turun ditolak ke atas. Perhatikan ternyata betul-betul disentuh, kemudian disentuh lagi. Ini kelihatan. Jadi yang kita lihat terbentuk di sana, ya. Ini yang terbentuk adalah tren turun. Nah, perhatikan yang naiknya pun tidak sampai menyentuh di atas. Bahkan ini namanya retrace saja atau koreksi. Habis naik, ya naiknya ini diuji lagi di sini. Apakah nanti breakout atau tidak? Ya, di area ini ketika area ini terpental, maka di situ berpeluang untuk kembali atau pakai retracement. Ya, kita lihat, kita raba, tidak perlu pakai garis pun tidak masalah. Dari keseluruhan di atas ini kita bisa meraba, oh pergerakannya cuma 30%, tidak sampai 75%. Artinya masih retracement, berpeluang untuk kembali ke bawah lagi. Kemudian ketika sudah mulai muncul sinyal turun, maka kita bisa manfaatkan lagi di sana. Ya, kita bisa manfaatkan lagi di sana untuk sell lagi. Di mana targetnya? Diingat dia akan berusaha menyentuh area yang pernah disentuh sebelumnya dan seterusnya begitu. Oke, berikutnya kita akan buka pertanyaan dulu sudah. Kita sudah cukup menjelaskan panjang lebar, mungkin ada yang mau bertanya. Ini tadi sudah di support resisten, breakout-nya sudah kita sampaikan, tinggal pendalaman, tinggal prakteknya yang banyak di sana. Baik, kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya berikan waktu yang agak panjang, tujuannya biar nanti bisa mengcover semua pertanyaan yang menjadi persoalan yang selalu diulang-ulang. Karena selalu bertanya ke chat saya, ada banyak bertanya. Pertanyaannya abstrak itu menjelaskan dengan bahasa begitu macam-macam begini-begini. Saya tidak paham kalau abstrak gitu ya. Kemudian kalau saya menjelaskan juga susah. Ya, kalau kita masuk di kelas begini, kalau saya jelaskan tentu jauh akan lebih gampang, akan jauh lebih mudah. Ya, sehingga teman-teman juga bisa melihat visualnya. Ya, bisa prakteknya seperti apa sih caranya? Menempatkan itu bagaimana, titiknya di mana, kemudian antisipasinya bagaimana. Oke, monggo ada Pagi Mas. pertanyaan. Ya, silakan Mas Pak. tadi kan udah dijelaskan support and resistance, trend line, sama ada chart pattern juga ya. Iya, iya Pak. Halo. Iya Iya. Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dalam menentukan support and resistance itu lebih efektif yang mana, kita pakai support and resistance trend line atau chart pattern? Karena kalau biasanya secara umum kalau saya itu narik garis support and resistance itu yang datar, itu yang biasa aja. Nah itu apa perbedaan dan validitasnya Mas? Ya, baik. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Hermanto. Ini valid yang mana?
garis trend line yang garis support resistance yang kita pakai. Ya tentu kalau bisa digabungkan semuanya kita gabungkan, kita kombinasikan karena itu menjadi bagian kehati-hatian kita. Contoh begini, ini tren naik misalkan, saya kasih contoh ini tren naik dulu. Anggap saja ini tren naik dulu. Ya, tren naik begini. Ini ada tren naik, berarti di sini support. Ini adalah supportnya. Oke, ini support. Kemudian ada juga di sana, ini juga supportnya. Ya, ini support. Yang mana yang akurat? Ya, tentu yang terdekat dari running dulu. Yang terdekat dari running dulu. Misalkan sekarang yang bergerak adalah merah. Misalkan ini yang bergerak merah. Ini misalkan merah. Oke, saya contohkan ini warna merah dulu. Nah, ini warna merah misalkan breakout. Kemudian di dekatnya warna merah ini adakah di sana supportnya? Ya, kita perhatikan ternyata supportnya di sini. Maka yang kita gunakan support yang trend line dulu. Nah, kemudian nanti di situ ada support berikutnya atau support yang standar yang datar. Ini kita juga tarik di sana. Nah, di situ ada support juga. Karena sangat jarang dua-duanya terlalu jauh. Kalau misalkan bertepatan melawan bagaimana? Artinya di situ ada misalkan di sini ada support lagi ya misalnya. Maka yang kita gunakan dua-duanya kita gabung. Yang atas support yang trendline kita gunakan, yang support datar kita gunakan. Artinya kalau keduanya tidak saling mendukung, maka lebih baik kita menunggu lagi. Menunggu sampai ada keputusan berikutnya, apakah dia naik atau turun. Nah, baru ketika sudah ada breakout selanjutnya, baru kita entry-nya sesudahnya. Jadi kalau bisa dua-duanya harus saling mendukung, bukan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang seperti ini, yang satu breakout, yang satu belum, maka ditunggu, lebih baik menunggu. Karena dua-duanya sangat berpengaruh. Ya, seperti itu Pak Herman. Jadi Iya, baik yang Mas. paling penting diraba di situ yang terdekat di mana, kemudian adakah support yang datar juga di situ. Kalau ada, berhenti dulu, break dulu, menunggu lagi, sabar dulu. Tetapi kalau seperti ini kondisinya, ini supportnya di sini, ini bisa kita entry sell-nya, mengikuti tren breakout-nya dari trend line. Ya, mungkin ada lagi satu lagi coba saya jelaskan. Di depan itu, di sebelahnya itu ada lagi. Nah, di sebelahnya ini ada lagi. Ini trend line turun. Oke. Kemudian ini breakout apa enggak nanti dilihat. Di situ ada support, ada resisten juga. Nah, kondisinya begini bagaimana? Ini harus dua-duanya. Kalau ini breakout, yang hijau ini tidak bisa dipakai karena berdekatan dengan support, ada dengan resisten yang lain. Jadi resisten ketemu di sana. Kemudian yang hijau itu breakout kecil, jangan dipakai juga karena memang mepet dengan area resisten yang ini. Sehingga yang kita lakukan menunggu lagi, menunggu peluang berikutnya, menunggu petunjuk selanjutnya. Artinya menunggu candle terbentuk. Baru ketika di area ini reversal mental begini, sudah mulai kuat, boleh kita entry mengikuti di sana. Jadi tidak jadi breakout. Kenapa kok tidak jadi breakout? Alasannya bisa saja karena ini hanya retrace. Hanya retrace. Kalau kita bandingkan dengan pergerakan di sini, ya naiknya ini tidak ada separuh pun tidak ada. Jadi naiknya tidak ada separuh. Ini kombinasi dengan price action, ini masih belum apa-apa. Jadi ini masih retracement atau koreksi. Kecuali sudah tinggi begini, ya ini baru yakin. Ya, begitu Pak Irmanto mungkin. Iya, baik Mas, Ya, makasih terima Mas. kasih sama-sama. Pak Andi, coach saat menentukan support dan resistance di time frame 15 menit ternyata sangat banyak. Apakah pakai time frame yang lebih tinggi? Time frame yang di M15 pun bisa kita gunakan, dengan catatan juga kita perhatikan kondisi time frame lebih tinggi. Kita bisa manfaatkan juga, tidak masalah banyak. Artinya memang yang kita pakai ini adalah untuk kepentingan kita. Ya, ketika ada peluang di sana masuk, breakout masuk tidak masalah, tetapi jangan terlalu banyak karena ini time frame kecil. Time frame kecil usahakan exitnya lebih cepat karena memang time frame kecil ini pergerakannya
belum tentu nanti searah dengan time frame besar. Yang paling penting adalah time frame besarnya. Ya, setidaknya H1 dilihat. Ya, selalu ada di sana. Selalu ada support resisten di sana terbentuk, tidak masalah. Yang penting ada jelas di sana. Nah, kondisi seperti ini misalkan, ini secara umum masih sideways, masih konsolidasi. Ya, tetapi kalau kita melihat price action, kita bisa manfaatkan di sana. Ya. Contoh begini ya, ada peluang. Ya, ketika ada peluang di sini di candle merah ini tidak ada, ya candle merah ini panjang. Yang candle merah panjang ini tidak ada penolakan sama sekali. Artinya tidak ada ekor di bawah. Tetapi di sebelah kirinya ada tekanan di sana, ada penolakan. Di sini ada penolakan. Maka ini bisa menjadi support terdekat. Berikutnya dilihat apakah ini turun apa naik, apakah ini breakout atau tidak, kita lihat. Kalau misalkan ini tidak di breakout, bahkan ini terbentuk penolakan warna hijau, ya kita bisa tunggu satu lagi untuk mengkonfirmasi. Candlenya harus hijau lagi. Begitu candlenya hijau tebal, di bawah tidak ada penolakan banyak, di atas juga tidak terlalu banyak, maka bisa entry di candle yang ketiga. Kenapa ngambil begini? Karena supportnya tidak di breakout, sudah mulai wujud warna hijau, dikonfirmasi hijau, masuk di sini. Target tidak bisa 100 pip kalau di M15. Ya, ambil 50 sampai 70 saja. Ya, 50 sampai 70 saja. Oke, begitu caranya. Sama dengan nanti support resistnya banyak. Bisa dimanfaatkan M15 tetapi lebih hati-hati. Ya, tetap kita pertimbangkan resikonya. Contoh ini tadi saya contohkan buy, kemudian jangan lupa langsung diambil resikonya, diambil tindakan untuk antisipasi. Di sebelah bawah itu ada ekor, kita bisa taruh di bawahnya. Untuk stop lossnya di area di bawahnya, taruh agak jauh, menjauh dari ujung ekornya terdekat. Kenapa enggak sini terdekat, terlalu dekat? Kalau ini sudah yang paling jauh, ini kita bisa tarik 1858.51 untuk stop lossnya. SL-nya sudah antisipasi di sana. Sehingga kondisi apapun, pemburuk apapun tidak bakalan modal kita habis. Ya paling mentok ya, mentok misalkan turun di angka 380. Ini sangat jauh. 380 kalau lot kita 0,5 saja, kita cuma 190. 190 dolar. Jauh. 390 tadi itu kalau kita ketahanan 20.000 saja itu masih jauh. 20.000 jauh. 10.000 pun masih jauh. Sehingga semuanya tergantung bagaimana kita mengontrol kerugian kita. Ya, paling penting adalah bagaimana membatasi kerugian kita. Probabilitas peluang itu hanyalah sarana untuk kita mendekatkan pada titik profit yang lebih besar. Ya, tetap ada peluang untuk ruginya.